Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sekarang berada di belakang Lotte Mart. Jadi ini menikmati persawahan terlebih dahulu di belakangnya persis. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit cerita ya. Jadi ya bisa dikatakan hampir pasti kalau menurut saya ya, orang tua saya kena COVID dan ini saya naik sepeda mau ngantar makanan sekaligus jemput untuk jemur. Nah, kenapa kok saya katakan hampir pasti? Karena ya memang kita belum tes. Dan kenapa belum tes, terus kenapa kok ini ya, akan saya ceritakan, jadi simak terus untuk videonya. Jadi kenapa kita yakin? Nah, kronologinya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dari sisi ini hari Senin 12 atau 13 Juli ya, 13 Juli sampai lupa tanggal ya. Nah, 10 hari yang lalu itu ya seperti biasa ya, jadi karena orang tua saya, ayah saya sempat kemarin jatuh, harus kontrol ke Hermina. Itu hari Jumat, jadi hari Jumat ke Hermina dan dites suhunya kan, sama perawatnya ditulis demam kan. Nah, di situ kita belum ada bayangan apa-apa lah, karena ya mungkin wajar lah, karena kan sekarang kondisinya baru kayak gini kan. Terus habis itu minggunya, nah ibu kena flu berat. Jadi waktu itu saya sama anak sama istri kan ke rumah orang tua, dan memang kita jaga jarak ya, karena memang flu-nya lumayan. Dan ayah juga masih baik-baik saja ya, dalam artian ya mungkin nggak terlalu fit tapi masih sangat wajar. Nah, paling kerasa itu ketika ganti hari Senin itu drop kondisi ibu. Dan waktu itu ya bayangan kita mungkin karena inilah tensi darahnya kan turun, jadi darah rendah. Nah, mungkin karena itu lemas, dan berlanjut hari Selasanya pun juga demikian. Rabunya ya alhamdulillahnya ini sih, kalau bapak itu memang hampir tiap pagi habis itu kan jemur di atas kan tiap pagi kan, jadi masih agak terkontrol. Cuma ibu tiba-tiba Rabu pagi itu saya pikir udah mendingan kan, ya ternyata belum fit lah. Terus habis itu Kamis itu masih lemes, dan Jumat itu sepertinya sudah sangat kerasa lemesnya. Dan alhamdulillahnya sebelumnya itu kan nggak mau dibawa ke dokter. Nah, Jumat malam itu bawa ke dokter, terus diperiksa ya, jadi keluhannya apa, diberi obat kan. Karena sebelum-sebelumnya itu lebih karena ini, jadi kita ini obatnya itu lihat dari gejalanya kan, kayak tekanan darahnya rendah itu kan. Terus akhirnya beli Sangobion supaya nambah darah, terus juga agak panas makanya minum paracetamol. Jadi yang normal-normal kayak gitu lah sebelumnya kan. Terus Jumat itu ya itu tadi ya, habis itu alhamdulillahnya Sabtu pagi sudah mendingan. Dan Sabtu pagi itu juga bapak juga pengen ke dokter kan, makanya saya antar juga. Dan kenapa kok kita yakin kalau memang terkena COVID? Karena hari Kamis itu baru terkuak lah, karena sebelumnya ternyata ibu sempat kontak sama yang di masjid yang masak-masak itu kan. Nah, itu positif kan, itu pertama ya. Terus kedua, nah sekitar hari Kamis itu baru terungkap juga kalau ya indera penciumannya mulai berkurang. Terus habis itu juga dari sisi merasakan lidahnya itu enggak apa-apa pahit kan. Terus tambah flu, tambah demam kan. Wah ya sudah, ini berarti memang harus hati-hati ya. Makanya ini saya juga ketika ke sana pakai maskernya kan double kan. Dan Kamis itu meskipun sudah terindikasi kayak gitu ya sudah kan. Yang kita pikirkan ya pertama ya nggak boleh panik ya. Terus yang kedua, kalau misalkan mau kan, kalau bisa ke dokter kan. Makanya tadi alhamdulillahnya ya Jumat malamnya kan akhirnya ke dokter, karena kan ya sudah mungkin lemes banget ya. Karena waktu itu ditambah ini juga sih, yang paling parah itu karena pas makan kan juga mual kan. Jadi makan cuma sedikit akhirnya keluar lagi itu kan, jadi agak ya resiko lah. Nah, sama dokter waktu itu diberi obatnya ya hanya ini ya, kayak antibiotik, terus untuk meredam rasa nyeri kan. Dan juga ini supaya lambungnya nggak nolak makanan lah. Jadi membaiknya kan di situ. Sekarang sudah hari Senin
Dan alhamdulillahnya kemarin itu sudah cukup recover ya, jadi sudah dibanding awal-awal dulu itu jauh lebih enak dan sudah lebih, makannya pun juga sudah lebih baik ya. Nah itu tadi, jadi ya sekali lagi ya, saya kurang tahu ini benar-benar terjangkit atau tidak ya, karena sekali lagi kita belum tes. Cuma memang meskipun belum tes, kalau lihat dari tandanya tadi kan, dari pernah kontak dengan yang positif, terus ada demam, ada flu yang lumayan, ditambah hilang indera penciuman kan, sama mungkin dari sisi makan saya kurang tahu juga sih, kalau makanan jadi rasanya pahit itu beneran kena COVID atau tidak kan. Nah, jadi ya untuk berhati-hati kan, jadi kita simpulkan ya kemungkinan besar COVID. Nah kenapa kok tidak dibawa ke rumah sakit? Jadi ya sebelum PPKM darurat itu saya sempat lewat ke Sajito itu kan, dan kelihatannya memang ramai sekali ya waktu itu ya. Jadi saya berpikir kalau dibawa ke rumah sakit, dan kalau misalkan rumah sakitnya terlalu penuh seperti itu, dari sisi mental malah justru ngedrop kan. Jadi kalau mental yang ngedrop malah jadi nggak sehat-sehat. Makanya kita putuskan, nah ya sudahlah, dicoba kan. Yang penting ini ya, paginya jemur, terus makanan masih bisa masuk dan istirahat cukup. Terus yang kedua, apalagi yang kita lakukan, nah ini kita pasang diffuser, terus diberi aromatic oil gitu, dan beberapa ada yang melancarkan pernafasan kan, jadi ya lumayan lah, jadi malamnya itu tidurnya jadi lebih nyaman. Terus yang ketiga, nah ini yang menurut saya cukup mencekam ya, meskipun saya sebenarnya sudah cukup tahu lah. Jadi ketersediaan oksigen, terutama yang kalengan yang kecil, oksikan, itu nyari di beberapa apotek itu sudah habis kan. Dan saya tanya ke yang jaga apotek, itu pun juga cerita di mana-mana habis. Jadi kerasa banget lah, cukup mencekam ya. Dan akhirnya kita dapat online, itu harganya mahal sekali ya, tapi ya nggak apa-apa kan untuk jaga-jaga, karena kalau tiba-tiba sesak itu kan mau nggak mau harus ya punya ini kan, yang oksigen itu buat tambahan pernafasan kan. Jadi ya meskipun mahal tetap kita beli. Dan saya paling ngerasa mencekam tuh ya pas hari Kamis itu, pas keliling apotek kok udah pada habis kan. Kalau mau beli yang gede kayak gitu pun juga sebenarnya belum tentu ini ya. Ya saya kurang tahu ini keputusan yang baik atau tidak, tapi setidaknya kan ya begitulah, sudah berlalu lah. Terus yang keempat, nah ya akhirnya ini hampir tiap pagi, ini sudah pagi ketiga kan, saya bawa ke depan rumah untuk berjemur ya. Jadi kenapa kok ini ya, karena depan rumah saya kan juga masih sawah-sawah kan, jadi masih banyak sawah, udaranya pun lebih segar. Terus kalau lihat sawah seperti ini itu kan juga lebih ayam ya, lebih enak gitu kan, lebih nyaman lah. Dan menariknya adalah ini kan langsung kena sinar matahari, jadi relatif lebih sehat. Nah itu ya yang kami lakukan. Dan itu tadi sih kalau menurut saya yang terakhir ya mungkin. Jadi kalau tidak punya penyakit penyerta dan awalnya itu sebenarnya cukup fit kan, orang tua saya kan lebih ke jualan, terus ya kerjanya fisik lah, jadi relatif imunnya lebih baik dan tidak merokok kan. Jadi cukup pede waktu itu, tidak perlu ke rumah sakit. Yang penting ya gaya hidup sehat, pagi jemur, makan cukup, istirahat cukup. Nah itu. Tapi kembali lagi, kalau menurut saya ya, pengalaman menyikapi ini ya, pertama ya nggak boleh panik sih. Kalau panik itu juga nggak menyelesaikan apapun. Jadi dari info-info yang sudah didapat coba diolah kan, terus gimana caranya untuk memaksimalkan itu kan. Karena beberapa saya lihat juga ada yang ya langsung bingung itu kan, kayak ke rumah sakitnya penuh, terus bingung itu kan, malah jadi ya serba repot. Terus yang kedua itu peranan dokter, menurut saya itu sangat penting ya di sini ya, karena dokter itu bisa menentukan resep dari obatnya itu takarannya seberapa. Itu menurut saya sangat penting sekali, karena seperti yang saya ceritakan tadi kan, dari gejala-gejalanya itu kan bisa berbeda-beda. Dan ya untuk meringankan gejalanya tadi kan, ya mau nggak mau harus orang berpengalaman kan yang bisa menentukan kan. Jadi dua itu sih kuncinya. Dan
ya terakhir ya gaya hidup sehat. Jadi itu tadi. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga ya bapak sama ibu cepat sembuh ya, dan saya tidak tertular, semoga kan, karena saya nggak tahu ini posisinya apakah saya tertular atau enggak, itu nggak tahu kan, karena ya saya merasakan baik-baik saja kan. Cuma kalau lihat dari banyak media itu kan banyak juga kan yang tidak gejala sama sekali kan, dan sangat mungkin saya seperti itu. Makanya di rumah pun juga ya pisah kamar dulu lah sama anak sama istri kan, karena untuk jaga-jaga kan, mengurangi resiko. Dan ya untuk yang mengurusi orang tua saya ya otomatis saya yang bolak-balik, dan itu tadi sih. Jadi mungkin itu saja, semoga ya semuanya baik-baik saja ya, dan semoga pandemi juga cepat berakhir, minimal dari sisi fatality-nya itu bisa berkurang lah. Jadi itu saja, terima kasih sudah menonton video ini, semoga ada manfaatnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.